Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang kesekian kalinya di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Setelah kenikmatan yang terbesar, termewah di dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, kita patut mensyukuri banyak nikmat yang lain. Salah satu yang harus disyukuri adalah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita waktu untuk menambah amalan-amalan soleh. Dengan kesempatan tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita waktu untuk bertaubat terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan. Tentu kesempatan tersebut tidak diberikan kepada setiap orang. Sudah banyak kerabat kita, tetangga kita, sanak famili kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat menambah amalan-amalan. Mereka tidak dapat bertaubat terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan, kecuali yang memang sudah diupayakan selama kehidupan mereka. Oleh karena itu, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung masih diberikan kesempatan, mari kita manfaatkan waktu yang diberikan dan senantiasa bersiap siaga di dalam kebaikan dan kesolehan. Mudah-mudahan ketika akhirnya nanti saatnya kita dijemput, saatnya nanti kita pulang kepada Allah Rabbul Izzati, kita sudah menyiapkan diri dan kita sudah bersiap, sehingga kita mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan rizki husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari bermujahadah dalam melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Karena salat Jumat ini bisa berdampak besar pada hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna ini jatanabatil kabair." Salat 5 waktu, ibadah Jumat ke Jumat lainnya, Ramadan ke Ramadan lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa. Mukaffaratudz dzunub ini jatanabatil kabair, selama mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Potensi yang luar biasa ketika hadirin bermujahadah untuk melaksanakan ibadah Jumat, tidak ngobrol dan berusaha tidak tertidur, tidak memainkan handphone. Mudah-mudahan hasil dari pulang ibadah Jumat adalah diampuni dosa-dosa kita hari ini, insyaallah. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seseorang yang turun dari bukit, dilihat oleh para sahabat, dan dia dikenal sebagai orang yang mahir dalam menggunakan tangannya untuk keterampilan,
sehingga dengan keterampilan tersebut dia menghasilkan sesuatu untuk dijual. Dengan demikian para sahabat lalu berkomentar kepada orang tersebut, aduhai, akan lebih baik jika keterampilannya, jika kemampuannya itu digunakan dalam rangka fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar komentar dari sahabatnya lalu bertanya, memang fi sabilillah itu harus berangkat berperang lalu terbunuh? Sesungguhnya orang-orang yang bekerja lalu dengan pekerjaannya menghasilkan uang untuk anak dan istrinya, fa fi sabilillah, maka dia sedang di jalan Allah. Lalu bagaimana jika dia belum memiliki anak dan istri? Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bekerja dengan pekerjaannya dia menghasilkan uang, menghasilkan upah, sehingga dia bisa berderma kepada orang tuanya dan untuk dirinya, fa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Bagaimana jika tidak ada orang tua untuk diderma, tidak ada anak istri untuk dinafkahi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lainnya, siapa yang bekerja dengan pekerjaannya itu dia menghasilkan upah atau uang, lalu upah itu untuk dirinya sendiri sehingga dia menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta, fa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah yang menarik bahwa fisabilillah tidak disempitkan maknanya dengan perang fisabilillah saja, dengan perang di medan perang saja. Memang bahwa jihad akbar, jihad yang besar itu adalah ketika mengalami peperangan. Meskipun nanti di lain kesempatan ketika waktu tidak berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa jihad akbar itu adalah jihad melawan atau mengendalikan hawa nafsu kita. Tetapi ternyata di dalam Islam kita diajarkan bekerjanya seorang laki-laki, bekerjanya seorang ayah, mencari nafkahnya seorang pemuda, itu adalah dalam rangka fisabilillah. Saya yakin ketika kita keluar rumah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki, lalu melangkahkan kaki kita keluar rumah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, maka aktivitas pekerjaan pada hari itu menjadi fi sabilillah. Dan kalaupun ada masalah, ada keringat yang keluar, maka itu berpahala. Kalau ada resah yang didapat, maka itu pun penghapus dosa. Dan apabila bahkan jika orang itu mati ketika bekerja, maka dia insya Allah syahid fi sabilillah. Hadirin, maka pekerjaan itu adalah sangat mulia. Karena mulianya jangan sampai kita kontaminasikan pekerjaan-pekerjaan kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan sampai usaha-usaha kita campur adukan dengan pengkhianatan-pengkhianatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha tidak curang dalam bekerja. Mari kita berusaha tidak melakukan korupsi, baik materi ataupun waktu. Mari kita tidak berusaha mencuri atau bahkan goror, menipu pihak yang lain. Hadirin, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu tujuannya adalah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akhirnya pasti di surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Orang kalau sudah biasa jujur, nanti ditetapkan, dituliskan di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian jangan dusta. Fa innal kadhiba, karena sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, tujuannya adalah kejahatan.
Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan tempatnya di neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu, dan tidaklah seseorang suka berdusta hatta yuktaba indallahi kidzaban, sampai-sampai nanti di sisi Allah dia dicatat sebagai pendusta. Intinya, mari kita jujur di dalam melaksanakan misi yang mulia yang diembankan kepada kita, karena ada fadilah, ada keutamaan bagi laki-laki. Kenapa dia menjadi qawwam, menjadi pemimpin? Salah satunya adalah bima anfaqta, karena kalian menginfakkan harta kalian untuk keluarga kalian. Bahkan di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, mengajarkan kepada kita, dinarun, satu dinar, anfaqtahu fi sabilillah, yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun, dan dinar, anfaqtahu fi raqabatin, yang kalian nafkahkan, infakkan untuk membebaskan hamba sahaya. Wa dinarun, dan dinar, tasaddaqta bihi ala miskin, yang engkau sedekahkan untuk memberikan makan orang miskin atau memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Wa dinarun, dan dinar, anfaqtahu ala ahlika, yang kalian nafkahkan, infakkan untuk keluarga kalian. A'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian. Maka berbanggalah, sesungguhnya dalam pekerjaan-pekerjaan kita sedang mengerjakan amal yang terbesar. A'dhamu ajroha, bahkan Rasulullah menyebutnya sesuatu yang paling besar pahalanya dibandingkan amalan-amalan sedekah-sedekah yang lainnya. Mari kita berusaha, lalu iringi usaha-usaha kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini belum berhasil mendapatkan apa yang kita impikan, yang kita harapkan, yang bahkan kita cita-citakan di dalam kehidupan kita, mari kita tidak putus asa. Bahkan dengan berangkatnya kita bekerja, bahkan kita dengan berusahanya kita, ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan, tetap kita mendapatkan pahala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan, tetap kita mendapatkan pahala terbesar. Mari kita bertawakal sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Lau annakum, seandainya kalian, kuntum tawakkaluna 'alallah, kalian semua bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziqtum kama turzaqut thair, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Tagdu khimasan wa taruhu bitonan, pada pagi hari burung itu dalam kondisi lapar, tetapi dia pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang." Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran supaya kita lancar dalam rezeki. Wa man yattaqillah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan segala urusannya, segala permasalahannya diberikan solusi, akan diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Di ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka nanti Allah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah pun melaksanakan urusannya. Tugas dari zat yang menciptakan adalah memberikan rizki. Tidak boleh pusing kita akan rizki yang sudah dipastikan untuk kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha balighu amrih, ini harus menenangkan kita.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Hadirin, sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari buat pekerjaan-pekerjaan kita yang sedang dihadapi, usaha-usaha kita yang sedang dirintis, sedang dilakukan, sedang dilakoni, itu bukan beban, tetapi merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti di ujung akan berlimpah pahala, akan berlimpah kebaikan, dan akan menghasilkan kebaikan yang banyak insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya menasihati diri sendiri dan hadirin sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh nanti di akhir orang-orang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati sedang kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya posisi adalah posisi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika di awal khutbah khatib membacakan surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah kalian, bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum, maka nanti Allah akan melihat pekerjaan amalan-amalan kalian. Maka jika Allah yang melihat, itu akan menjadi pahala. Ketika Allah yang menilai, itu akan menjadi kebaikan yang bisa memperberat kebaikan di akhirat kelak. Bahkan bukan hanya Allah yang melihat, wa rasuluhu, dan Rasul pun melihat. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan membanggakan kita sebagai umatnya yang bekerja dengan penuh etos yang baik, bekerja dengan semangat ibadah, bekerja dengan pekerjaan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan umat. Rasul akan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membanggakan kita sebagai umat yang bagus dalam pekerjaannya. Bahkan bukan hanya Rasul yang akan melihat, wal mu'minun, orang-orang beriman pun akan melihat. Jika dia atasan kita, jika dia berada di atas kita, maka itu akan menjadi respect, menjadi perhatian, menjadi hadiah. Kalau mereka adalah bawahan kita, ada orang-orang yang berada di bawah kita, maka kita akan menjadi contoh bagi mereka. Dan ingatlah, wasaturadduna ila alimil ghaibi, bahwa urusan-urusan kita dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan juga yang tersembunyi, yang nyata. Wa fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan nanti akan diinformasikan kepada kita semua apa-apa yang telah kita kerjakan selama kita di dunia. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan pribadi. Mari kita tutup pertemuan kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiya hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.